Halo semuanya, saya Fira Zabia. Di sini saya akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah e-commerce dengan judul analisis perbandingan aplikasi e-commerce Astro versus HelloFresh sebagai dasar perancangan platform Smart Commerce Evisio. Nah, di sini saya dan teman kelompok itu ingin merancang aplikasi Evisio dan kita juga akan mengevaluasi nih dua aplikasi dari luar negeri, yaitu Astro versus HelloFresh. Mungkin tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya. Di sini yang kita tahu kan perkembangan pesat e-commerce di Indonesia tuh sudah berkembang sangat signifikan ya. Dan kita juga tahu bahwa Indonesia tuh menjadi salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan pengguna digital yang sangat signifikan setiap tahunnya. Kita juga melihat bahwa Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada ini mendominasi pasar namun hanya berfokus pada transaksi jual beli nih tanpa membantu penggunanya itu mengelola kebutuhan hariannya secara menyeluruh. Dan kita melihat bahwa dari latar belakang tersebut ada muncullah masalah utama yaitu platform e-commerce yang ada ini belum mampu untuk membantu pengguna dalam perencanaan belanja, pengelolaan stok rumah tangga maupun pencatatan pengeluaran secara terintegrasi. Nah, setelah kita lihat juga jadi banyak tuh pengguna itu menghadapi impulsif booking, kemudian juga kesulitan mencatat penjualan, kemudian serta nggak ada tuh sistem yang membantu mengelola kebutuhan rumah tangganya secara efisien dan juga terencana. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan dan juga tujuan ya. Nah, kita lihat bahwa rumusan masalah yang sudah kita cantumkan ada 5, yaitu bagaimana sih mengembangkan konsep bisnis smart commerce yang dapat membantu pengguna mengelola kebutuhan harian, bagaimana mengintegrasikan aktivitas belanja, pengelolaan kebutuhan, dan pengelolaan pengeluaran dalam satu platform digital, kemudian juga bagaimana sih strategi pemasaran yang tepat untuk memperkenalkan platform efisien yang akan kita bangun, dan juga bagaimana sistem pembayarannya, kemudian juga logistiknya, dan bagaimana efisien ini memberikan nilai tambah dibandingkan platform e-commerce yang memang sudah ada. Kemudian juga ada tujuan penelitiannya itu untuk menyusun konsep bisnis smart commerce untuk membantu pengguna itu mengelola kebutuhan harian, kemudian juga mengintegrasi aktivitas belanjanya, kemudian juga menentukan strategi pemasaran yang sesuai untuk memperkenalkan efisien ini kepada target pasar. Nah, kemudian juga merancang sistem pembayaran dan logistik yang mendukung kemudahan transaksi pengguna nantinya, kemudian juga menawarkan nilai tambah yang membedakan efisien dari platform e-commerce lain. Gitu. Nah, selanjutnya juga ada manfaat dan landasan teori. Di sini tuh manfaat dari Evisio ini sendiri, dia tuh memberikan manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Dan manfaat teoritisnya adalah berupa wawasan baru dalam e-commerce dan smart commerce, serta menjadi referensi akademik. Kemudian juga kalau praktis itu, Evisio ini membantu pengguna itu dalam mengelola kebutuhan harian, mendukung pengembang membangun sistem cerdas, dan juga mendorong pertumbuhan bisnis digital yang berkelanjutan. Kemudian juga landasan teori di bab 2 itu saya dan teman-teman sudah jabarkan ada 12 landasan teori yang kita cantumkan. Ada e-commerce, smart commerce, perilaku konsumen digital, manajemen kebutuhan dan keuangan, sistem pembayaran digital, artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI, dan juga rekomendasi sistem, UX design atau user experience, kemudian juga mobile commerce, pantry management, meal planning, dan juga expense tracker. Seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat di bagian metodologi penyusunan. Nah, sini saya sudah menjabarkan bahwa ada studi literatur, yaitu mengkaji jurnal ilmiah, buku referensi, dan artikel terkait e-commerce, smart commerce, AI, UX, serta manajemen kebutuhan harian. Nah, kemudian kita beralih ke kemudian kita balik ke observasi platform jadi studi kasus platform Astro versus Helloverse ini sebagai pembanding nih untuk memahami fitur, model bisnis, dan juga pengalaman pengguna. Nah, kemudian juga ada 6 tahapan penyusunan di mana yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, studi literatur, menganalisis kebutuhannya, kemudian juga penyusunan konsep bisnis efisiennya gimana, dan juga penyusunan strategi pemasarannya, sistem pembayarannya, sistem logistik, dan juga evaluasi dan perbandingan platform. Nah, kemudian kita masuk ke gambaran umum platform Visio. Nah, di sini saya sudah menjabarkan bahwa ada visi dan juga misi. Nah, visinya adalah menjadi platform smart commerce terdepan yang membantu pengguna mengelola kebutuhan harian secara cerdas, efisien, dan juga terintegrasi. Nah, misinya adalah untuk menghadirkan solusi belanja, pengelolaan pantry, perencanaan menu, dan juga pelacakan keuangan di dalam satu ekosistem digital yang mudah digunakan. Nah, target pasar dari aplikasi yang akan kita bangun adalah mahasiswa, kerja muda, dan juga warga muda yang mungkin aktif dan juga membutuhkan solusi praktis untuk mengelola kebutuhan harian mereka. Nah, keunggulan utamanya adalah untuk mengintegrasi belanja dan juga pengelolaan stok, AI personalisasi rekomendasi, serta sistem pengiriman hybrid dan yang fleksibel dan juga efisien. Nah, kita bisa lihat juga di sini
Evisio ini akan hadir dengan 8 fitur utama. Yang pertama ada Smart Grocery Shopping, Pantry Management, Expense Tracker dan Budget, kemudian juga Meal Planning, Smart Recommendation, dan juga Auto Refill dan Hybrid Delivery. Nah, saya juga menjelaskan bahwa Evisio ini hadir sebagai platform commerce inovatif yang mengintegrasi pengalaman belanja, manajemen pantry, perencanaan menu, dan perancangan keuangan dengan teknologi AI. Evisio memberikan rekomendasi personal yang membantu pengguna itu hidup lebih efisien dan juga hemat setiap harinya. Nah, selanjutnya kita beralih ke model bisnis Revisio. Nah, yang pertama itu ada komisi penjualan, dan komisi ini dikenakan pada setiap transaksi nih yang terjadi di platform tersebut dengan presentasi bervariasi berdasarkan kategori produk seperti bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, dan juga produk segar. Kemudian ada biaya layanan, jadi biaya layanan itu bakal dikenakan untuk fitur-fitur premium seperti pengiriman instan 1 sampai 3 jam, layanan prioritas, dan fitur tambahan yang meningkatkan kenyamanan pengguna dalam berbelanja. Nah, ada fitur berlangganan premium, jadi nantinya tuh user bisa berlangganan dan akan diberikan akses ke analitik pengeluaran mendalam, rekomendasi AI personal, prioritas pengiriman, serta fitur pantry management dan meal planning tanpa batas. Kalau misalnya berlangganan. Next, kita beralih ke strategi pemasaran. Di sini nantinya akan dipasarkan melalui pendekatan digital yang tepat. Nah, melalui digital marketing, influencer marketing, promosi dan diskon, dan juga referral program. Seperti itu. Nah, kalau misalnya digital marketing, kita bisa nanti untuk menjadikan konten edukasi dan juga tips belanja di Instagram dan TikTok untuk menjangkau pengguna muda yang aktif mungkin di media sosial. Kemudian juga kita bakal kolaborasi nih dengan food and lifestyle creator untuk mempromosikan fitur Evisio secara autentik kepada audiens. Kemudian juga program diskon nanti untuk pengguna baru, banding produk, dan juga promosi yang akan mendorong akuisisi dan retensi pengguna secara berkelanjutan, serta pengguna itu dapat nanti mendapatkan reward eksklusif setiap mengajak teman yang bergabung, menciptakan pertumbuhan organik dan juga komunitas pengguna yang lainnya. Seperti itu. Sebenarnya dari sistem pembayarannya di sini tuh nantinya Visio ini akan menghadirkan 5 sistem pembayaran, bisa transfer bank, QRIS, e-wallet, kartu debit, dan juga pay later gitu. Kemudian juga ada logistiknya, kita bisa instant delivery dan juga schedule delivery. Kalau misalnya instan nantinya akan dikirim dalam 1 sampai 3 jam untuk pengirimannya. Kalau misalnya mendesak banget, kalau misalnya schedule delivery itu bisa 1 sampai 2 hari dengan biaya yang mungkin lebih hemat nih, dan cocok banget buat mahasiswa dan juga orang-orang yang mungkin memang tujuan memakai aplikasi ini untuk hemat seperti itu. Kemudian kita beralih ke topik utama atau topik yang memang kita tunggu-tunggu, yaitu perbandingan dengan kompetitor. Kita sudah menyinggung di depan, yaitu kita bakal membandingkan dengan Astro dan juga HelloFresh. Nah, kita melihat bahwa kalau di sini sudah ada fokus utama fitur belanja, manajemen stok, perencanaan menu, dan lain-lain. Nah, di sini bisa dilihat sendiri bahwa Evisio di sini tuh memang unggul dalam pengelolaan kebutuhan harian secara terintegrasi gitu. Kemudian juga Evisio ini nantinya terintegrasi dengan Pantry dan juga Meal Plan. Evisio ini juga mempunyai pantry management secara otomatis. Nah, yang Astro itu tidak tersedia dan di HelloFresh juga tersedia. Makanya kita akan menghadirkan itu. Nah, kemudian juga meal planning fleksibel sesuai anggaran pengguna. Nah, di Astro itu tidak tersedia gitu. Dan juga di HelloFresh tersedia sebagai fitur utama. Jadi, memang ada dua aplikasi itu tidak menghadirkan, atau ada satu yang menghadirkan namun belum lengkap gitu berarti kan aplikasinya. Jadi di sistem yang akan kita buat nanti akan ada meal planningnya, kemudian juga expense trackernya juga, dan budget planning di dua aplikasi itu tidak tersedia, makanya itu yang menjadi keunggulan yang akan kita rancang nanti. Kemudian juga AI-nya, AI-nya mungkin di Astro HelloFresh juga sudah ada, tetapi tidak lengkap. Nah, kemudian di hybrid delivery di Astra HelloFresh juga udah ada, cuma memang belum lengkap juga. Kemudian juga tinggi pengguna bebas menyesuaikan bahan dan anggaran. Kemudian komisi penjualan, biaya layanan berlangganan di Astro itu ada, namun memang belum lengkap. Dan juga di HelloFresh itu hanya tersedia biaya langganan meal kitnya saja. Kemudian juga visinya itu kan untuk mahasiswa, pekerja, dan juga keluarga muda. Nah, di Astro itu kan hanya untuk pengguna urban Indonesia ya. Jadi mereka kan tidak berpatok gitu. Nah, HelloFresh itu untuk keluarga dan juga profesional muda global. Seperti itu. Nah, kita beralih ke keberlanjutan platform. Jadi, memang di sini tuh Evisio ini nanti akan membangun atau berkelanjutan untuk pengurangan pemborosan, kemudian juga efisiensi logistik, sistem hibrid dengan
opsi pengiriman terjadwal 1-2 hari, serta paperless transaksi, kemudian juga literasi keuangan. Nah, mungkin nanti efisien itu kan akan berkomitmen yang menciptakan dampak konsumsi yang efisien dan juga berkelanjutan melalui integrasi teknologi digital. Setiap fitur itu nantinya dirancang untuk mendorong perilaku konsumen yang lebih bijak, hemat, dan juga ramah lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke kesimpulan dasaran. Kesimpulannya mungkin dari kelompok kami dan kita sudah menyimpulkan bahwa Evisio ini dikonsepkan sebagai platform smart commerce yang membantu pengelolaan kebutuhan harian melalui 8 fitur utama yang saling terintegrasi. Kemudian juga yang kedua itu integrasi belanja, pengelolaan kebutuhan, dan pengeluaran menjadi nilai tambah yang membedakan Evisio dengan platform e-commerce lainnya, serta strategi pemanasan digital melalui media sosial, influencer, promosi, referral, dan juga semua ini disusun untuk menjangkau target pasar. Kemudian juga yang keempat adalah sistem pembayaran digital yang beragam. Kemudian juga Efisien ini berpotensi menjadi platform yang memberikan nilai tambah nih melalui pengelolaan kebutuhan dan efisiensi aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian ada rekomendasi dan saran, mungkin bisa dibaca bahwa nantinya sarannya akan melakukan riset pengguna melalui survei dan juga wawancara. Ini juga akan mengembangkan teknologi AI yang lebih bagus lagi, yang lebih canggih lagi gitu. Kemudian juga akan memperkuat kemitraan dengan pemasok dan mitra logistik untuk menjaga kualitas layanannya, serta melakukan peluncuran platform secara bertahap gitu. Dimulai dari kota percontohan, dan yang terakhir adalah menjadikan keamanan data dan privasi data sebagai prioritas utama nih dalam pengembangan platformnya gitu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.